Ada satu cerita lama yang sampai sekarang masih sering dibicarakan warga desa. Cerita tentang seorang petani sederhana yang konon pernah tersesat. Bukan di hutan, bukan juga di gunung, tapi di dunia yang berbeda. Namanya Sukiman. Tahun itu sekitar tahun 2000-an. Sukiman adalah petani yang dikenal pekerja keras. Dia tinggal bersama istrinya dan seorang anak kecil. Sejak kecil, pendengarannya memang tidak terlalu baik. Kalau orang berbicara pelan, kadang dia tidak mendengar. Tapi dia masih bisa berkomunikasi seperti biasa. Suatu sore, Sukiman sedang menggarap sawah milik kepala dusun. Sawah itu berada di pinggir desa, tepat di bawah sebuah bukit tua. Bukit itu sebenarnya tidak terlalu tinggi, tapi warga desa sudah lama percaya bahwa tempat itu adalah gerbang dunia gaib. Karena itu, kalau matahari mulai tenggelam, orang-orang biasanya segera meninggalkan area sawah di sana. Sore itu beberapa petani yang bekerja di sekitar sawah sudah bersiap pulang setelah azan asar. Mereka sempat memanggil Sukiman, mengajaknya pulang bersama. Tapi Sukiman tidak mendengar. Dia terlalu fokus mencangkul tanah sawahnya. Akhirnya para petani itu pulang lebih dulu, meninggalkan Sukiman sendirian di tengah sawah. Waktu berjalan tanpa terasa. Langit mulai berubah warna. Sinar matahari pelan-pelan menghilang di balik bukit. Saat Sukiman selesai bekerja, hari sudah hampir maghrib. Suasana di sekitar sawah mulai terasa berbeda. Angin berhembus pelan, dan cahaya mulai temaram. Sukiman lalu membereskan cangkul dan peralatannya. Tapi saat dia hendak pulang, tiba-tiba ada seseorang yang menghampirinya. Seorang wanita. Wanita itu berdiri tidak jauh dari pematang sawah. Parasnya sangat cantik. Kulitnya halus, senyumnya ramah. Sukiman sendiri tidak tahu dari mana wanita itu datang. Mereka berbicara sebentar. Wanita itu mengajak Sukiman bertemu lagi nanti malam di sebuah tempat di pinggir desa. Sukiman, tanpa merasa curiga, menyetujui ajakan itu. Setelah pulang dari sawah, Sukiman mandi dengan cepat di rumahnya. Dia bahkan tidak banyak bicara dengan keluarganya. Tidak lama kemudian, dia keluar lagi dari rumah, menuju tempat yang sudah dijanjikan. Dan benar saja, wanita itu sudah menunggunya di sana. Malam itu suasana desa sudah sangat sepi. Wanita itu kemudian mengajak Sukiman berjalan. Katanya dia ingin membeli makanan di sebuah warung yang letaknya agak jauh dari sana. Mereka berjalan bersama di jalan yang gelap. Di tengah perjalanan, wanita itu tiba-tiba berkata bahwa rumahnya tidak jauh dari situ. Dia mengajak Sukiman mampir sebentar. Sukiman menurut saja. Mereka lalu masuk ke sebuah rumah yang terlihat sepi. Tapi saat masuk ke dalam, ternyata di rumah itu sudah ada seorang wanita lagi. Awalnya kedua wanita itu terlihat sangat cantik. Parasnya bahkan seperti artis film India. Tapi hanya beberapa saat kemudian, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Wajah mereka berubah. Senyumnya menghilang. Kulit mereka terlihat mengkerut. Dan perlahan, sosok mereka berubah menjadi makhluk yang mengerikan. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang kusut, dan wajahnya persis seperti gambaran hantu wewe dalam cerita rakyat. Sukiman mencoba keluar dari rumah itu, tapi dia tidak bisa. Seolah-olah ada sesuatu yang menahannya di dalam.
Sementara itu, di desa, keluarga Sukiman mulai merasa khawatir. Karena sejak malam itu, Sukiman tidak pulang ke rumah. Beberapa orang mengaku melihatnya berjalan sendirian ke arah sawah. Bahkan ada yang melihat Sukiman seperti berbicara sendiri di jalan. Keesokan harinya, keluarga Sukiman mendatangi seorang tetua desa. Orang tua yang dikenal memiliki kemampuan spiritual. Setelah mendengar cerita mereka, tetua itu berkata pelan bahwa Sukiman kemungkinan sedang dibawa ke jagat lelembut. Malam itu, satu kampung ikut mencari Sukiman. Kentongan dibunyikan. Peralatan dapur dipukul keras-keras. Suara bising memenuhi seluruh desa. Itu adalah cara lama untuk mengusir makhluk gaib. Mereka menyusuri sawah dan juga bukit yang dipercaya sebagai gerbang dunia gaib. Ritual dilakukan, tapi Sukiman tidak ditemukan. Yang tidak mereka tahu, sebenarnya Sukiman bisa melihat mereka dari dalam rumah tempat dia terkurung. Dia bahkan bisa mendengar suara orang-orang memanggil namanya. Sukiman berteriak, memanggil mereka. Tapi tidak ada satupun yang mendengar suaranya. Di dalam rumah itu, dua makhluk yang membawanya justru tertawa. Mereka menari mengikuti irama kentongan yang dibunyikan warga desa. Seolah-olah suara itu adalah musik bagi mereka. Beberapa waktu kemudian, Sukiman diajak pergi dari tempat itu. Dia merasa seperti berjalan, tapi kakinya tidak menyentuh tanah. Seolah-olah dia melayang di udara. Saat berhenti, dia sadar bahwa dia berada di sebuah rumah kosong tua. Rumah peninggalan zaman Belanda yang berdiri di pinggir jalan desa. Di tempat itu, dia kembali melihat warga desa mencarinya. Tapi sekali lagi, tidak ada satupun yang bisa mendengar suaranya. Tidak lama kemudian, dia dibawa pergi lagi. Perjalanan kali ini terasa sangat jauh. Sampai akhirnya dia tiba di sebuah tempat yang aneh. Di sana, sedang ada pesta besar. Seperti pesta pernikahan adat Jawa. Banyak orang berkumpul. Tapi yang aneh, tidak ada penguat suara. Tidak ada tape. Tidak ada listrik. Musiknya hanya berasal dari gamelan yang ditabuh langsung. Sukiman kemudian diminta membantu memotong kayu. Kayu itu dipakai untuk memasak di pesta tersebut. Dia bekerja bersama beberapa orang lain, tapi tidak ada satupun yang berbicara. Mereka hanya saling memberi isyarat dengan tangan. Setiap kali Sukiman mencoba makan, selalu ada sesuatu yang membuat makanan itu jatuh dari tangannya. Seolah-olah ada yang melarangnya. Sampai akhirnya seorang lelaki tua mendatanginya. Orang tua itu berkata pelan bahwa Sukiman harus segera pulang. Dari percakapan mereka, Sukiman baru sadar sesuatu yang membuatnya merinding. Tempat itu berada di lereng Gunung Sumbing. Padahal jarak dari desanya puluhan kilometer. Dan pesta yang dia lihat adalah pesta pernikahan Raja Jin di sana. Orang tua itu kemudian mengantar Sukiman berjalan menjauh. Sampai akhirnya dia berkata bahwa dia hanya bisa mengantar sampai di situ. Selebihnya, Sukiman harus pulang sendiri. Sukiman berjalan tanpa tahu arah. Dia hanya terus melangkah. Sementara di desa, waktu terus berjalan. Sukiman sudah hilang selama 5 hari. Keluarganya tidak berhenti berdoa. Tetangga dan saudara berkumpul di rumahnya. Sampai suatu malam, setelah sholat maghrib, beberapa warga melihat seseorang berjalan di jalan desa. Langkahnya pelan, tubuhnya terlihat lemah. Saat mereka mendekat, mereka terkejut, karena orang itu adalah Sukiman.
Dia terlihat linglung, seperti orang yang baru bangun dari mimpi panjang. Warga segera menuntunnya pulang. Butuh beberapa hari sampai kesadarannya benar-benar kembali. Dan setelah itu, Sukiman akhirnya menceritakan semua yang dia alami. Tentang dua wanita cantik yang berubah menjadi makhluk mengerikan. Tentang rumah yang tidak bisa dia tinggalkan. Tentang pesta aneh di lereng Gunung Sumbing. Dan tentang perjalanan panjang di dunia yang bukan milik manusia.